Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Novansyah Maulana dengan NIM C2401221011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil apa yang telah saya dan kelompok saya teliti, yaitu tentang analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan selar bentong selar Chromenophthalmus blow 1793 yang ditangkap di Laut Jawa. Di sini adalah latar belakang, di mana latar belakang ini diawali dengan biologi perikanan, dan biologi perikanan itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang siklus hidup biota perairan khususnya ikan, yang dikhususkan untuk menganalisis pertumbuhan, reproduksi, cara makan, cara bermigrasi, hingga ikan itu mengalami kematian. Lalu ikan selar bentong ini memiliki, karena dia bermigrasi ke Laut Jawa, yang dimana Laut Jawa ini terletak di WPP 172, dan ikan selar bentong di Laut Jawa ini memiliki populasi yang sangat tinggi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga masyarakat di Laut Jawa itu sangat menyukai ikan selar bentong dan memberi pesan kepada para nelayan untuk menangkap ikan selar bentong, yang mengakibatkan ikan selar bentong ini populasinya menurun karena overfishing. Dan tujuan kajian ini dibuat atau diteliti itu adalah karena faktor-faktor tersebut. Lalu di sini ada metode, waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan setiap hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sampai 11 November 2023 pada jam 8 sampai jam 11 di laboratorium biologi perikanan dan ruang kelas manajemen sumber daya perikanan. Di sini ada alat dan bahan pertumbuhan, kalian bisa lihat bahan reproduksi dan alat dan bahan makanan. Lanjut ke metode di sini kalian bisa lihat sendiri caranya seperti apa. Di sini ada reproduksi, di sini ada metode makanan. Nah, di sini ada analisis data, di mana di pertemuan itu kita mencari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, faktor kondisi yang dimana ada dua yang kita harus cari, isometrik atau alometrik. Dan di reproduksi itu kita mencari nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonas, fekunditas, dan diameter telur. Dan untuk analisis data makanan ikan, dimana kita mencari itu indeks bagian terbesar, luas relung, tumbang tindih, hubungan volume makanan dengan panjang ikan, dan panjang usus relatif, dan indeks isi lambung. Nah, di sini kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan, di mana ada hasil dan pembahasan pertumbuhan. Kita lihat dari distribusi frekuensi panjang dari total gabungan tertinggi itu dapat dilihat bahwa selang kelas tertinggi itu pada 132 sampai 140, dan untuk jantan gabungan selang kelas tertinggi itu pada 132 sampai 140 dan 141 sampai 149, dan untuk betina gabungan itu pada selang kelas 114 sampai 122. Nah, lalu di sini ada hubungan panjang bobot, di mana hubungan panjang bobot gabungan itu didapati nilai determinasi 0,6778. Lalu untuk hubungan panjang bobot jantan mendapatkan nilai determinasi 0,6651, dan untuk hubungan panjang bobot betina memiliki nilai determinasi 0,6905, yang dimana nilai di antara tiga nilai ini betina lah yang mendapatkan nilai determinasi yang tinggi. Nah, di sini ada tabel pola pertumbuhan hubungan panjang bobot, di mana dapat diketahui dari 3 bulan yang diteliti dihasilkan bahwa hubungan panjang bobot ikan selar bentong ini alometrik negatif, yang dimana hubungan panjang bobot ini mendominasi pertumbuhan panjang dibandingkan pertumbuhan bobot. Nah, di sini juga ada tabel hubungan panjang bobot ikan selar bentong yang didapatkan nilai ini bahwa di jenis kelamin jantan nilai determinasi yang paling tinggi itu ada di bulan Mei, dan di betina determinasinya itu ada di bulan Mei juga, dan sama-sama di bulan Mei. Nah, di sini juga ada grafik faktor kondisi, kalian bisa lihat bahwa di total gabungan itu tertingginya itu ada di bulan September, di
jantan gabungan itu ada di bulan September, dan di betina gabungan faktor kondisinya itu ada di bulan Juli. Lalu di sini ada hasil pembahasan reproduksi di nisbah kelamin. Dapat diketahui bahwa pada 3 bulan yang diteliti hasilnya antara jantan dan betina itu tidak seimbang. Kenapa? Karena hasil dari uji chi-square didapatkan X-step itu nilainya 3,8415 dan exit dari diantara 3 bulan yang kita hitung itu jauh lebih besar daripada X-step, maka hasilnya tidak seimbang. Lalu di sini dapat dilihat bahwa ada grafik TKG di mana untuk jantan gabungan didominasi oleh TKG 2 dan untuk betina gabungan didominasi oleh TKG 4. Nah, lalu lanjutnya ke IKG. Di IKG jantan gabungan itu puncak tertinggi itu pada TKG 4 dan di betina gabungan puncak tertinggi itu ada di TKG 4 juga. Kenapa bisa di TKG 4? Karena mereka mempunyai pola pemijahan di TKG 4. Lalu di sini ada hasilan pembahasan reproduksi fekunditas, di mana dapat dilihat dari grafik tersebut hubungan panjang dan bobot antara fekunditas itu tidak erat karena memiliki nilai determinasi 0,0104 dan 0,0069. Nah, lalu di sini ada grafik diameter telur, bahwa kita lihat dari grafik diameter telur ini hanya mempunyai satu puncak, bahwa dapat disimpulkan ikan selar bentong ini memiliki pola pemijahan total sponor atau hanya satu kali pemijahan dalam periode tertentu. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan makanan, di mana kita dapat dilihat dari indeks bagian terbesar dari total gabungan. Ikan selar bentong ini memiliki makanan utama Pleurosigma dengan nilai 42% dan memiliki makanan pelengkap lainnya. Lalu di sini untuk jantan gabungan memiliki makanan utama Nautilus dengan nilai 44% dengan makanan pelengkap lainnya. Dan untuk betina dapat dilihat bahwa memiliki makanan utama Pleurosigma. Dan memiliki makanan pelengkap dan makanan tambahan lainnya. Lalu dapat dilihat dari luas relungnya untuk mengkorelasikan bahwa nilai luas relung itu 0,1662 untuk jantan dan 0,1357 untuk betina, bahwa dapat disimpulkan untuk luas relung makanan ikan selar bentong ini termasuk ikan yang selektif, maupun jantan maupun betina, karena mendekati 0. Dan untuk PUR-nya itu didapatkan hasil 0,3071, di mana kurang dari 1, maka kesimpulannya ikan selar bentong itu karnivora. Dan dapat dilihat hubungan volume makanan dengan panjang bobot, didapatkan total volume makanan itu 0,03 ditambah 0,001 panjang tubuh ikan selar bentong yang didapati nilai determinasinya itu 0,22%. Dan langsung ke tumpang tindih, bahwa di sini kita lihat bahwa tumpang tindih ini mendekati angka 1, yang dimana tumpang tindihnya ini tinggi, dan dapat disimpulkan kompetisi antara jantan dan betina rendah. Nah, langsung ke kesimpulan, ikan selar bentong memiliki nilai ekonomis yang tinggi, bahkan memiliki minat yang besar dari pemerintahan masyarakat dari bulan Mei, Juli, dan September, maka hasilnya bersifat alometrik. Lalu memiliki nisbah kelamin tidak seimbang, TKG didominasi oleh TKG 4, ikan selar bentong betina juga TKG 4, dan memiliki luas relung yang mendekati nilai 0, yang dimana ikan selar bentong ini selektif. Dan ikan selar bentong ini tergolong jenis karnivora. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lebih luas untuk ikan selar bentong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.